Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmah, hidayah dan inayahnya sehingga sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam untuk selalu beramal soleh di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan terdapat satu amalan agung yang dapat kita lakukan untuk menambah khusyuknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk meraih keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu amalan iktikaf. Dalam beberapa ayat Al-Quran tercantum kata iktikaf yang menunjukkan atas satu arti, yaitu menetap pada suatu tempat atau menghabiskan waktu untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan Bani Israel dalam surah Toha. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini hingga Musa kembali kepada kami. Kata akifina di ayat ini bermakna mereka menetap di satu tempat dan terus-menerus menyembah patung anak lembu itu tanpa meninggalkan tempat tersebut. Adapun secara syariat, iktikaf adalah menetap di dalam masjid dengan tata cara yang khusus dan disertai dengan niat. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud. Surat Al-Baqarah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah tujuan dari iktikaf itu? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berkata dalam Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan, maksud dari iktikaf adalah mengkonsentrasikan hati supaya beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf berarti seseorang menyendiri dengan Allah dan memutuskan berbagai macam kesibukan dengan makhluk. Ibnul Munzir mengatakan, para ulama sepakat bahwa iktikaf itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya bernazar untuk melaksanakan iktikaf. Dalil disyariatkannya iktikaf telah disebutkan dalam berbagai hadis, dalam banyak hadis. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Dan waktu iktikaf yang lebih afdal adalah di akhir-akhir Ramadan, yakni 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di." Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dengan tujuan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia sehingga mudah bermunajat dengan Rabb-Nya. Beliau banyak berdoa dan banyak berzikir ketika itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tempat disyariatkannya iktikaf adalah masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan akan tetapi janganlah kamu campuri mereka sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid.
Demikian juga dikarenakan Rasulullah SAW, begitu juga istri-istri beliau, semuanya melakukan iktikaf di masjid dan tidak pernah sekalipun melakukannya di rumah. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa disyariatkan melakukan iktikaf itu di masjid. Lalu, iktikaf itu boleh dilakukan di masjid mana saja? Maka, menurut mayoritas ulama, iktikaf boleh dilakukan di semua masjid. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum maqifuna fil masajid." Sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan, ayat tersebut menyebutkan disyaratkannya masjid tanpa ada kekhususan masjid tertentu. Para ulama selanjutnya berselisih pendapat. Masjid apakah yang dimaksud? Apakah masjid yang di dalamnya didirikan sholat berjamaah 5 waktu, ataukah masjid jami yang diadakan juga sholat Jumat? Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja, asalkan di dalamnya ditegakkan sholat 5 waktu. Karena keumuman firman Allah tadi, wa antum aqifuna fil masajid. Ini juga menjadi pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Namun Imam Syafi'i menambahkan syarat, yaitu masjid tersebut diadakan juga sholat Jumat. Tujuannya adalah agar ketika pada waktu pelaksanaan sholat Jumat, orang yang beriktikaf itu tidak perlu keluar dari masjid. Kemudian, apakah wanita boleh beriktikaf? Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di." Dalil ini yang berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadan hingga wafatnya, kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Di sini kita bisa mengetahui bahwasanya wanita diperbolehkan untuk beriktikaf. Namun, wanita boleh saja beriktikaf di dalam masjid asalkan memenuhi paling tidak 2 syarat. Yang pertama, meminta izin suami. Dan yang kedua, tidak menimbulkan fitnah atau godaan bagi laki-laki. Sehingga wanita yang iktikaf harus benar-benar menutup aurat dengan sempurna dan juga tidak memakai wangi-wangian. Kemudian, lama waktu berdiam di masjid. Para ulama telah bersepakat bahwa iktikaf tidak mempunyai batasan waktu. Namun mereka berselisih pendapat berapa waktu minimal untuk dikatakan sudah beriktikaf. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, iktikaf tidak ada batasan waktu minimalnya, artinya boleh hanya sesaat saja di malam hari atau di siang hari, itu sama saja. Jumhur ulama berpendapat minimal waktu iktikaf adalah lahdzah, yaitu hanya berdiam di masjid selama beberapa saat. Demikian pendapat juga diambil oleh mazhab Abu Hanifah, mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Ahmad. Imam Nawawi rahimahullah berkata, waktu minimal iktikaf sebagaimana dipilih oleh jumhur ulama cukup disyaratkan berdiam sesaat di masjid. Berdiam di sini boleh jadi waktu yang lama dan boleh jadi waktu yang singkat, bisa beberapa saat atau hanya sekejap hadir. Sehingga jika ada yang bertanya, bolehkah beriktikaf di akhir-akhir Ramadan hanya pada malam harinya saja karena paginya harus bekerja? Jawabannya boleh. Karena syarat iktikaf adalah hanya berdiam walau sekejap. Bisa di malam hari atau di siang hari. Misalnya setelah sholat tarawih, seseorang berniat untuk berniat diam di masjid dengan niatan iktikaf, lalu kembali pulang ketika waktu sahur, maka ini juga diperbolehkan. Kemudian hal-hal yang membatalkan iktikaf, ada beberapa hal. Yang pertama, keluar masjid tanpa alasan syar'i, tanpa ada kebutuhan yang mubah atau kebutuhan yang mendesak. Kedua, jima atau berhubungan suami istri. Yang ketiga, gila atau mabuk. Dan yang keempat, haid atau nifas. Kemudian, hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf ada beberapa hal. Yang pertama, keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan, seperti keluar untuk makan atau minum, atau hajat lain yang memang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Yang kedua, makan, minum, dan berbicara dengan orang lain ini diperbolehkan. Jadi kita tidak dilarang untuk
berbicara dengan orang lain. Yang ketiga, istri mengunjungi suami yang beriktikaf. Kemudian yang keempat, mandi dan berwudu di masjid. Yang kelima, membawa kasur untuk tidur di masjid. Adapun kapan dimulainya masuk dan keluar masjid, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Yaitu jika seseorang ingin beriktikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, khusus 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka seseorang yang beriktikaf itu mulai memasuki masjid setelah sholat subuh pada hari ke-21 dan keluar setelah sholat subuh pada hari raya Idul Fitri menuju lapangan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakifu fi kulli Ramadan wa idza shallal ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan. Apabila beliau selesai dari sholat subuh, maka beliau masuk ke tempat khusus iktikaf beliau, yaitu di malam ke-21. Dan adab-adab iktikaf, ya, hendaknya ketika seseorang beriktikaf, dia menyibukkan diri dengan melakukan berbagai macam ketaatan seperti berdoa, zikir, bersolawat pada Nabi, mengkaji Al-Quran, dan mengkaji hadis. Dan dimakruhkan untuk menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Demikian, semoga panduan iktikaf yang singkat ini dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.